Shalom Jemaat Tuhan. Selamat datang di live streaming Gibeon Church. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti live streaming ini. Dan tak lupa saya mengingatkan bahwa hari ini akan ada sakramen perjamuan kudus. Bagi Anda yang sudah mengambil roti dan anggur di gereja, Anda bisa mulai mempersiapkan roti dan anggur Anda. Dan bagi Anda yang menyiapkan sendiri, Anda bisa mulai mempersiapkan alternatif roti dan anggur perjamuan kudus. Walaupun kita mengikuti ibadah secara online, saya berdoa kita bisa tetap menangkap esensi ibadah yang kita lakukan dan aktif terlibat dalam ibadah online ini. Sehingga kita bukan sekedar menonton sebuah tayangan ibadah, tetapi kita bersama-sama beribadah dimanapun kita berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita membaca ayat di Efesus 2 ayat 18-22. Demikianlah firman Tuhan. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara, biarlah hari ini kita diingatkan akan pengorbanan Kristus yang melayakkan kita. Dia tinggal dalam hati kita, menetap dalam hati kita. Mari kita rayakan anugerahnya, kasih karunia-Nya bagi kita semua. Amin. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, amin. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku, amin, dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu, Kau
Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Thank you Lord. Mari angkat suara kita. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semuanya pemberian-Mu Tuhan. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, nyatalah karya-Mu di dalamku. Come on. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh, yeah. Thank you Lord. Mari kita angkat suara kita. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Come on. In Jesus we're alive. Kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Amin. Katakan, Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Shalom Jemaat Tuhan. Minggu ini adalah minggu ke-41 dari Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama dengan saudara semua di rumah, kita akan membacakan jawabannya. Apakah doa Bapa kami itu? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan bersama-sama kita akan membacakan Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Ketika kita berkata Bapa kami, kita mengingat bahwa Allah yang menciptakan semesta alam ini adalah Bapa kita yang di sorga. Dialah Bapa yang memelihara, menopang, dan melindungi. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi sekarang, kita selalu bisa datang kepada Bapa kita yang di sorga.
bukan untuk mencari pemenuhan dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Tetapi kita datang kepada Bapa kita karena kita menyadari hanya Dia satu-satunya yang bisa memberikan kita rasa aman, memberikan kita perlindungan, dan yang selalu menopang kehidupan kita. Dan doa Bapa kami juga mengingatkan kita bahwa Dia bukan saja hanya Bapa kita, tapi Dia juga Raja kita. Jadi saat kita berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, kita mengakui Bapa kita sebagai Raja. Kita datang kepada Bapa yang adalah Raja alam semesta, yang telah menyelesaikan dan berdaulat penuh atas segala sesuatu. Fokus kita pertama-tama dan terutama haruslah kepada Bapa yang adalah Raja. Karena kita menyadari hidup kita ini sepenuhnya berada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Bapa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita harus terus bersandar penuh pada Bapa kita untuk kebutuhan kita sehari-hari. Masalahnya, kita cenderung melupakan hal ini. Yang kita doakan adalah keinginan kita. Padahal kalau kita menyadari dalam kehidupan kita, Allah Bapa dengan caranya yang kadang tidak bisa kita mengerti, telah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita menyadari kembali bahwa Dia adalah Bapa yang telah mengampuni akan semua dosa dan kesalahan kita. Juga Dia adalah Bapa yang memberikan kita makanan kita sehari-hari dan juga melindungi kita dari yang jahat. Kiranya pesan dari katekismus minggu ini bisa mengkalibrasi ulang hati kita akan doa Bapa kami yang selama ini mungkin juga telah kehilangan makna dalam kehidupan kita. Mari, saat ini saya memberikan waktu kepada kita semua untuk kembali merenungkan dan mengucap syukur bahwa kita memiliki Bapa yang di sorga yang selalu ada buat kita dan memberi kita kemampuan juga menopang kita dalam setiap hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bapa kami yang di sorga, biarlah saat kami mengucapkan kata-kata ini Tuhan, ini bisa menjadi peringatan buat kami Tuhan, bahwa kami memiliki Bapa yang di sorga yang begitu berkuasa, menciptakan alam semesta, dan juga yang begitu berkuasa menopang kehidupan kami, sehingga memberikan kami rasa aman dalam melewati semua kehidupan kami, baik permasalahan, baik kekhawatiran, baik ketakutan. Engkau yang selalu berada dalam kehidupan kami, dan Engkau yang selalu menopang kehidupan kami. Biarlah Tuhan hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa yang sangat peduli dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami mempunyai Bapa yang sangat mengasihi kami. Dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, ajar kami Tuhan untuk selalu memandang akan kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang berdaulat atas kami, Bapa kami yang kekal Tuhan. Thank you Lord. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh, Tuhanlah Raja atas segalanya. Ku takkan goyah atas kebenaran. Kau Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Meski malam kelam melampauiku, Dia
tatanya akan tetap berdiri. Amin. Segala kuasa kemuliaan ku percaya namanya, sebab Allahku Bapa yang kekal. Thank you Lord. Yes Lord. Meskipun kami tak tahu Tuhan akan masa depan kami, tapi Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Meski ku tak tahu kan hari esok, ku kan menanti Sang Juru Selamat. Suatu hari kelak ku bersama Dia di hadapan Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman, sebab tatanya akan tetap berdiri. Amin. Segala kuasa kemuliaan ku percaya namanya, sebab Allahku Bapa yang kekal. Sama-sama kita katakan, Dia yang awal, Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman, sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Ku percaya namanya, sebab Allahku Bapa yang kekal, sebab Allahku Bapa yang kekal. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami Tuhan, Bapa kami yang kekal Tuhan. Kami mengagumi-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat kami melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kami melihat kasih setia-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Engkau yang berinisiatif memilih untuk tinggal dalam hati kami Tuhan, menetap dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami memiliki akses Tuhan untuk selalu bisa dekat dengan-Mu Tuhan. Engkau selalu menyambut kami Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Besar setiamu Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu Allah Bapakku, besar anugerah-Mu melimpah
besar setiamu setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu kepadaku. Mari angkat suara kita bersama-sama. Pengampunan dosa, memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan setiap hari, berkat berkelimpahan ku alam. Mari angkat suaramu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setiamu, kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu kepada. Mari katakan, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Besar mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Biarlah ini menjadi doa bagi kita semua. Setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu kepadaku, besar setiamu kepadaku. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kadang kami lupa Tuhan untuk melihat kasih setiamu yang besar yang buat kami itu Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah tetap mencurahkan kasih-Mu, Engkau tetap mencurahkan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami bisa melihat Tuhan bahwa kasih setiamu, kasih karunia-Mu itu menopang hidup kami hari demi hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa mendengarkan dengan fokus. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran Tuhan. Dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga firman-Mu bisa menjadi terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi secara online. Pemberian kita adalah ucapan syukur dan penyembahan kita akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di Gibeon Church. Anda bisa memberi dengan cara transfer ke rekening Gibeon Church yang tertera di layar Anda, atau dengan scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Saya percaya, tujuan kita memberi bukan supaya diberkati, tapi karena kita sudah menerima berkat yang terbesar, yaitu Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kini saatnya kami akan memberikan sedikit dari financial yang kami miliki, Tuhan. Kami melakukan ini karena kami percaya akan kebaikan-Mu dan kami percaya akan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami siap memberi, Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hi Church, this is Gibeon Weekly News. Pendaftaran baptisan air masih dibuka. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, daftarkan diri Anda dengan klik link di description box. Baptisan air akan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020. Selamat bagi Anda peserta APS, karena minggu ini Anda telah memasuki kelas APS di minggu ke-6. Minggu depan, kelas APS tetap dilanjutkan dengan tema Bebas dari Ikatan Mamon. Kelas APS masih tetap dilakukan melalui Zoom. Registrasi dibuka pukul 12.30. Tetap semangat! Gibeon Church menyediakan fasilitas Zoom After Service Hangout. Fasilitas ini dapat Anda akses setelah ibadah pukul 8, 10.30, dan 16.30. Bagi Anda yang ingin mendaftar sebagai jemaat, atau bagi Anda yang ingin mengenal Gibeon Church lebih lagi, Anda bisa mengikuti Zoom After Service Hangout dengan meeting ID di bawah ini. Sekian informasi yang dapat kami bagikan. Selamat mendengarkan khotbah and God bless you. Salam sejahtera saudara semua. Ini adalah minggu kedua dari bulan yang baru, maka kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus di akhir penyampaian firman Tuhan, dan kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita baca. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara semua. Bagi saudara yang baru pertama kali join with us, welcome to Gibeon Church online live streaming. Kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua yang tidak sempurna selalu disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan yang sempurna memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya, berinisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya yang rusak total. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus dapat diselamatkan, dijadikan milik kepunyaannya, dan disempurnakan semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Apapun masalahmu, apapun dosamu, maka tidak ada dosa yang terlalu jahat yang Tuhan tidak bisa ampuni. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Nah, kita ada di dalam khotbah berseri yang berjudul Exodus. Hari ini judul khotbah saya yaitu Exodus week 11. Ya, minggu yang ke-11 adalah Generous Heart and Hands. Ya, hati yang bermurah hati, kemurahan hati kita, dan tangan yang bermurah hati juga. Maka teks kita hari ini akan diambil dari Keluaran 35 sampai Keluaran 36. Saya nggak akan baca semua, tetapi saya minta supaya saudara nanti di rumah bisa baca secara personal, secara pribadi untuk bisa mengetahui ceritanya. Saya akan membaca beberapa ayat saja yang menjadi poin-poin saya. Nah, saya akan meminta saudari Grace untuk membacakannya, yaitu Keluaran 35 ayat 4 sampai 10 dan Keluaran 35 ayat 20 sampai 22. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel,
Inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari hadapan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Poin saya ada 3 hari ini, saudara. Yang pertama adalah motivasi kemurahan hati kita. Di poin yang pertama ini saya akan langsung masuk ke dalam gospel connection. Jadi biasanya saya memberikan gospel connection pada akhir khotbah. Kali ini saya akan memberikan gospel connection di awal khotbah. Kemudian poin saya yang kedua adalah ukuran kemurahan hati kita. Apa ukurannya? Kemudian yang ketiga adalah aplikasi kemurahan hati kita. Nah, saya akan masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu motivasi kemurahan hati kita. Nah, selama beberapa minggu kalau kita perhatikan, kita sudah mempelajari dan temukan bahwa dalam cerita kitab Keluaran, yang konsisten bukan bangsa Israel. Yang konsisten bukan manusianya, tetapi yang konsisten adalah Tuhan. Yang tidak konsisten adalah manusianya. Yang tidak konsisten adalah umat Tuhan. Yang tetap setia terhadap janjinya bukan bangsa Israel, tetapi Tuhan yang tetap setia kepada janjinya. Yang tidak setia, yang melanggar dan bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan adalah siapa? Bangsa Israel. Nah, cerita Keluaran bukan tentang kehebatan bangsa Israel mengikuti Tuhan atau kehebatan kepemimpinan Musa. Kita sudah belajar selama berminggu-minggu. Melainkan tentang apa? Kitab Keluaran mengenai kehebatan Tuhan dan kekonsistenan Tuhan. Dan kehebatan kepemimpinan Tuhan. Bukan karena manusianya, tetapi karena Tuhannya. Berapa kali Israel gagal? Berkali-kali. Respon Tuhan terhadap kegagalan Israel, terhadap dosa-dosa Israel, terhadap penyembahan berhala Israel, apa responnya? Selalu Tuhan memberi apa? Belas kasihan, kasih karunia-Nya, inisiatifnya yang tidak berubah untuk menebus umat pilihan Allah tersebut. Nah, beberapa minggu kita sudah melihat falling into forgetfulness, bagaimana bangsa Israel masuk ke dalam amnesia rohani, menyembah berhala. Dan minggu lalu kita melihat bagaimana the God of mercy and glory, Tuhan sudah tidak mau tinggal bersama dengan umatnya. Tetapi puji Tuhan, bagaimana Tuhan tetap setia. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan umatnya. Nah, kalau saudara belum mengikuti khotbah berseri kita dan menyimak khotbah-khotbah sebelumnya dari khotbah berseri ini, Anda bisa download Gibeon app di Google Play Store atau di App Store di iTunes. Anda juga bisa menyimak Spotify kami atau di Joox atau di YouTube channel kami di Gibeon Church Surabaya. Kami juga tayang di MNC Play di live channel 2 kali seminggu, hari Jumat jam 8 malam atau hari Minggu kita menayangkan ibadah kami pukul 7 malam. Nah, kalau kita ngomongin generosity, yang dalam bahasa Indonesia adalah kemurahan hati. Anda tidak harus mencintai Yesus atau menjadi seorang Kristen untuk menjadi seorang yang murah hati. Betul atau enggak? Kalau mau jujur, banyak orang non-Kristen dan orang yang enggak percaya Tuhan dan orang yang mungkin anti Tuhan, tapi mereka sangat murah hati. Pernah ketemu sama orang tersebut? Saya sering ketemu dengan orang. Bahkan kalau saudara perhatikan, bahkan banyak preman lebih murah hati daripada bahkan hamba Tuhan. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang anti Tuhan, tidak beragama, bahkan ateis adalah orang-orang yang merupakan orang yang sangat murah hati.
Bahkan jujur saya temukan orang yang tidak percaya Kristus terkadang lebih murah hati daripada beberapa orang Kristen yang pelit yang pernah saya kenal. Betul atau tidak saudara? Lalu kalau kita ngomongin tentang kemurahan hati versi Kristus, versi Alkitab, versi Kristen. Apa yang membedakan kemurahan hati kita sebagai orang yang murah hati dibandingkan dengan dunia? Nah ini yang perlu kita telusuri dan perlu kita teliti. Nah saya akan langsung aja kasih motivasi kita. Tahukah saudara, motivasi kemurahan hati umat Tuhan berakar pada kemurahan hati Tuhan terhadap umatnya. Kalau kita lihat Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ayat 9-nya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Stop dulu sampai di sini. Saudara bisa lihat saya. Tidak selalu ia menuntut. Apakah dia berhak menuntut? Berhak. Berhak enggak dia untuk mendendam sama orang-orang yang berdosa dan melanggar perintahnya dan meludahi atau menghina kekudusannya. Waktu saudara berdosa, Anda sebenarnya menghina kekudusan Tuhan. Berhak enggak dia menuntut? Berhak enggak dia mendendam? Berhak. Tetapi dikatakan Tuhan tidak selalu menuntut. Tuhan tidak selama-lamanya ia mendendam. Ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Lihat, kata-kata di sini 2 kali diulang apa? Setimpal. Berapa banyak kita kalau mau jujur semestinya dari dulu sudah dihukum Tuhan. Ada orang yang bilang Tuhan tuh jahat. Orang kalau nggak percaya Yesus nanti masuk neraka. Saya bilang enggak loh. Kenapa? Selama mereka masih hidup di dunia, mereka masih menerima yang namanya common grace. Apa itu? Anugerah umum. Di mana kalau mereka melihat matahari yang indah, mereka bisa melihat, wah indah ya. Mereka bisa menikmati makanan-makanan yang enak. Mereka bisa menikmati keindahan hidup. Padahal kalau mau ngomongin tentang dosa, mereka semua anti Tuhan. Apakah Tuhan berhak untuk menghukum mereka saat itu juga? Ya berhak. Tetapi dia tidak menghukumnya. Bahkan tidak memberikan hukuman setimpal dengan perbuatan mereka. Mereka masih diberi kesempatan. Mereka masih diberi kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan. Kita bisa melihat. Ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi saudara bisa melihat di sini Tuhan itu bermurah hati kepada kita semua. Kalau kita perhatikan di Yohanes 1 ayat 17 di sini adalah gospel connection. Bahwa melalui hukum Taurat, melalui Musa, Tuhan memberikan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat diberikan oleh siapa? Musa. Musa adalah hamba, Musa adalah nabi, Musa adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi lihat, tetapi kasih karunia dan kebenaran. Sang kasih karunia dan sang kebenaran itu datang melalui apa? Bukan melalui nabi, bukan melalui utusan, bukan melalui seorang pemimpin manusia yang duniawi lagi. Tetapi dirinya sendiri, inkarnasi dari Allah sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus yang datang. Melalui Yesus Kristus kita menerima kasih karunia, kita menerima kebenaran Allah. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Roma 5 ayat 20, saya kasih banyak ayat saudara, supaya saudara lihat. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya apa? Pelanggaran menjadi semakin banyak. Stop dulu sampai di sini. Hukum Taurat tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Hukum Taurat hanya menunjukkan kesalahan kita. Saya pernah khotbah ini seperti mesin MRI yang menunjukkan, kita kan nggak bilang masukin MRI aja supaya dia sembuh. Mesin MRI bukan untuk menyembuhkan seseorang. Mesin MRI untuk menunjukkan kesalahannya letaknya di mana di dalam tubuhnya. Karena mesin MRI bisa melihat segala sesuatu supaya orang tersebut kelihatan salahnya di mana supaya dicarikan obatnya. Begitu juga hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa mengubah tabiat manusia. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan seseorang. Tetapi hukum Taurat menunjukkan bagaimana kita orang yang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita adalah orang-orang yang rusak total, total depravity. Tetapi puji Tuhan, melalui siapa?
di mana dosa bertambah banyak, kita kembali kepada ayatnya, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara lihat, justru karena ada banyak dosa, di situ ada kasih karunia. Itulah sebabnya Injil itu bukan untuk membuat orang jahat jadi baik atau orang baik jadi makin baik. Bukan. Karena orang jahat gak bisa jadi baik tanpa pertolongan Tuhan. Injil membuat orang mati rohani. Orang yang mati rohani dibangkitkan oleh karya Roh Kudus. Supaya dia dapat percaya. Supaya dia dapat sadar bahwa dirinya orang berdosa. Dan membutuhkan seorang penyelamat. Dan itu terjadi hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sola gratia. Jadi saudara, kalau saudara kita bisa bicara tentang kemurahan hati seorang yang percaya Tuhan, orang lahir baru. Maka yang membedakan kemurahan hati kita sama orang yang tidak percaya Tuhan. Motivasi kemurahan hati umat Tuhan berakar pada kemurahan hati Tuhan terhadap umatnya. Nah, kembali ke sini. Saudara bisa lihat saya. Kalau saudara murah hati, bukan karena ini. Dan Anda orang Kristen dan orang percaya. Anda murah hati untuk pamer. Anda murah hati karena saudara ingin dapat berkat lebih lagi. Kan katanya kalau menabur nanti biar dapat bertambah banyak. Saudara tahu itu motivasi yang salah. Karena kalau saudara memberi karena ada motivasi lain. Anda murah hati karena berusaha membuktikan diri. Anda murah hati karena mau dapat berkat. Anda murah hati karena saudara mau show off, mau pamer. Itu bukan motivasi Injil. Itu bukan motivasi Alkitab. Injil itu bukan karena kamu harus supaya nggak dihukum. Kamu harus gini supaya dapat upah. No, Injil bukan itu. Injil bicara tentang apa? Tuhan sudah, maka kamu bisa. Tuhan telah lebih dulu. Itulah sebabnya kita dimampukan untuk bermurah hati. Tuhan lebih dulu bermurah hati. Tuhan lebih dulu setia. Tuhan lebih dulu menyelamatkan umatnya. Itulah sebabnya umatnya dimampukan. Itulah umatnya bisa. Maka umatnya bisa bermurah hati. Yesus sudah, maka kita bisa. Bedanya jauh saudara. Nah kalau saudara mempunyai motivasi yang lain. Saya berdoa supaya hari ini setelah mendengar ini. Saudara bisa bertaubat. Karena percuma saudara. Tuhan bilang percuma kamu memberikan persembahan-persembahanmu. Aku muak dengan persembahanmu. Kenapa saudara? Karena waktu kalau kita memberi di luar dari motivasi Injil. Maka kita berpikir kita sedang bertransaksi dengan Tuhan. Manusia mana yang layak untuk bertransaksi dengan Tuhan? Firman Tuhan berkata bahwa perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor di sini bicara tentang pembalut wanita yang sudah terpakai. Yang kita persembahkan kepada Tuhan dan kita berbangga karena itu adalah perbuatan baik kita. Maka kita perlu bertobat saudara. Itulah sebabnya tidak ada perbuatan baik kita yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita butuh penyelamat. Tetapi waktu kita memberi dengan motivasi bahwa kita sadar bahwa Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah betapa penuh dengan anugerah dan kasih karunia-Nya menyelamatkan kita. Maka seharusnya sudah selayaknya kita yang menjadi recipient of grace. Penerima kasih karunia, anugerah, kemurahan hati, kesetiaan Tuhan. Maka kita akan menjadi penyalur-penyalur berkat dan penyalur kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Nah kita sudah lihat tadi, kalau kita perhatikan tadi ya. Jadi yang pertama, motivasi kemurahan hati umat Tuhan berakar pada kemurahan hati Tuhan terhadap umatnya. Apakah itu saja? Tidak saudara, ada satu lagi. Kalau kita perhatikan di Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Nah sebelum saudara baca ayatnya, saudara bisa lihat sini. Masih ingat bagaimana bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir pada saat tulah ke-10. Tulah ke-10 malam itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan kekayaan kepada bangsa Israel melalui pemberian orang Mesir. Nah kita lihat, semua yang dimiliki oleh bangsa Israel itu bukan karena mereka bekerja keras untuk mendapatkannya. Tetapi kita lihat,
Keluaran 12 ayat 35-36 saya akan bacakan buat saudara. Mereka juga sudah melakukan apa yang dikatakan Musa, yaitu meminta perhiasan emas dan perak serta pakaian dari orang Mesir. Ayat 36. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel, sehingga mereka memberikan segala yang diminta orang Israel. Dengan cara itu, orang Israel membawa kekayaan orang Mesir keluar dari negeri itu. Saudara bisa lihat sini. Siapa yang memberikan semua kekayaan itu? Siapa yang memberikan? Tuhan. Ayat 36 dikatakan apa? Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak, itu kan orang Israel. Saya kan kerja keras. Saya kan banting tulang. Saya kan pinter melakukan investasi A, B, C sehingga saya sekarang diberkati. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ada berapa juta orang berinvestasi tetapi hasilnya nihil. Mereka juga orang-orang pintar, bekerja keras, banting tulang, tetapi mereka tidak bisa mengalami keuntungan dan berkat seperti saudara. Berapa banyak orang kerja keras, banting tulang, tidak pernah rasanya mendapatkan yang namanya keuntungan di dalam kerja keras mereka. Banyak saudara. Jadi kalau saudara dan saya masih bisa diberikan produktivitas, masih bisa melakukan hal-hal yang akhirnya dalam secara finansial, dalam apapun yang Anda lakukan, Anda mengalami keberhasilan. Jangan sombong saudara. Karena itu semua ada di dalam ranah kedaulatan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkannya, maka saudara juga tidak akan bisa berhasil. Yang setuju katakan amin. Tuhan yang membuat bangsa Israel itu diberkati Tuhan. Tuhan yang membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Yang setuju katakan amin. Mazmur 24 ayat 1-2. Mazmur Daud berkata apa? Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi seluruh dunia ini milik Tuhan. Semua yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 26. Ini ayatnya menjelaskan tentang makanan haram dan tidak haram. Boleh dimakan semua, tetapi kita bisa belajar sesuatu karena bumi serta segala isinya adalah apa? Milik Tuhan. Artinya saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, artinya kenapa kok kita gak bisa bermegah? Kenapa? Semua yang kita miliki, semua yang kita capai, semua yang menjadi keberhasilan kita, itu diizinkan dan diberi oleh Tuhan. Bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan yang bermurah hati untuk menitipkannya kepada kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau tadi motivasinya, kalau kita bermurah hati karena Tuhan lebih dulu bermurah hati kepada kita. Kali ini motivasinya adalah semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Lihat Kolose 1 ayat 16-17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Termasuk, saudara bisa lihat sini, hidupmu itu juga oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Amin saudara. Jadi apa artinya ini? Wong ini semua yang kita miliki adalah titipan. Termasuk waktu yang saudara punya, titipan. Kesehatanmu, hidupmu, itu adalah titipan. Jadi jangan sombong saudara. Semua itu karena kemurahan hati Tuhan. Keselamatanmu itu karena kemurahan hati Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidupmu bukan karena kamu baik. Tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Semua yang kamu miliki itu semata-mata juga karena anugerah Tuhan. Tuhan, pemilik dan pencipta segala sesuatu, bermurah hati mempercayai kita untuk menjadi apa? Pengelola ciptaannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bisa lihat di sini bahwa ini semua adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin saudara. Jadi motivasi kita yang membedakan kita dengan orang dunia. Akhirnya karena Tuhan lebih dulu bermurah hati dalam anugerah kasih karunia. Semua yang kita miliki juga milik Dia. Kita dititipi, kita disuruh menjadi pengelola. Amin saudara. Saudara, salah satu yang menggetarkan hati saya adalah waktu saya punya anak pertama kali saudara. Saya sampai nangis saudara. Kenapa? Saya melihat diri saya yang bobrok, penuh dengan dosa. Orang yang egois.
kok dipercayai Tuhan. Oleh Tuhan dititipi anak. Aduh, ini gimana Tuhan kalau anakku ini jebol gitu loh, rusak gitu, gimana ya? Ini dititipi makhluk hidup loh. Aduh, saya sampai, Tuhan kok bisa ya kamu percaya sama aku? Di situ saya diingatkan, termasuk hidup saya, termasuk keselamatan saya, termasuk waktu yang saya miliki, termasuk istri yang saya nikahi. Itu semua anugerah Tuhan. Saya sekarang punya anak 3. Yang satu sudah teenager. Yang kedua juga menuju teenager, sudah umur 12. Yang kecil, anak perempuan lagi. Aduh Tuhan, kok bisa ya Tuhan titipin aku begitu luar biasa. Maka dengan itu, saya nggak berani macam-macam saudara. Saya sadar, kalau saya dititipin itu semua, biarlah saya menjadi pengelola yang baik. Kalau saya dititipi sumber daya, saya dititipi kekayaan, saya dititipi berkat, biarlah saya menjadi pengelola yang baik. Yang setuju katakan amin. Nah saya masuk ke dalam poin saya yang kedua. Ukuran kemurahan hati kita. Nah biasanya orang kalau ngomongin tentang ukuran, biasanya kita akan ngomong presentasi. Wah, apakah perpuluhan, 10%, buah sulung, itu semua gaji pertama atau bagaimana pastor? Oh persembahan, oh benih iman, oh diakonia, misi, dan lain-lain. Oh berapa persen? Oh apakah net atau gross? Kan ngomongnya gitu ya. Ini kita berapa ini ngomongnya gini. Saudara hari ini saya gak akan ngomong secara teknis. Ya. Kalau saudara mau mendalami itu dan membicarakan hal itu boleh. Saudara beli buku, ikut Bible study-nya. Kita juga ada kelas di Anda Pasti Selamat. Ada salah satu topiknya dibebaskan dari ikatan mamon. Kita bicara mendetil tentang hal itu. Tapi hari ini saya mau berbicara mengenai prinsip ukuran kemurahan hati kita di mata Tuhan. Prinsipnya. Dan saya bukan khotbah ini saudara karena gereja lagi kekurangan uang. Atau mungkin kita pendapatan menurun dan kita lagi butuh dana. No. Saudara jangan salah sangka. Ini semua mengikuti teks. Oke saudara ya. Ini just because kita mengalami pandemi. Kita gak mikirin tentang hal itu. Tetapi kalau kita perhatikan. Anda melihat track record kita. Bahwa kita tidak berkhotbah berdasarkan kebutuhan. Tetapi khotbah kita selalu berdasarkan teks. Dan teks yang sesuai dengan prinsip exegetical dan hermeneutika yang benar. Amin saudara. Jadi apa ukuran kemurahan hati kita? Nah kemurahan hati kita di mata Tuhan kita bisa lihat di teks kita. Di Keluaran 35 ayat 21. Kita sudah baca tadi di awal. Ayat 21 kita akan baca lagi. Ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Nah, saudara bisa lihat sini. Setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya. Artinya begini, kalau Anda sebagai penerima anugerah Tuhan, penerima kemurahan hati Tuhan, bahwa sudah selayaknya, kita semestinya, orang yang tidak layak untuk dipercayai oleh sumber daya, oleh berkat, tetapi kita diberi kepercayaan untuk mengelola, itu semua miliknya Tuhan. Maka pada waktu ada suatu kebutuhan, pada waktu ada sesuatu yang mendorong hati kita, maka kita akan melakukannya, bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, tetapi sebagai respon kita. Kita memberi bukan supaya Tuhan memberkati. No. Kita memberi karena Tuhan sudah memberkati berlimpah-limpah. Ini sesuai dengan ayat di perjanjian baru juga. Di 2 Korintus 9 ayat 7. Dikatakan apa? Kita baca sama-sama yang keras. Anda di rumah. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wow. Bahasa asli dari sukacita itu adalah hilarious. Orang yang benar-benar uraan waktu memberi. Hilarious itu gitu. Memberi itu dengan senang hati. Coba kita cek hati kita. Apakah Anda itu memberi karena sedih atau karena paksaan? Firman Tuhan bilang, jangan memberi dengan hati yang sedih dan karena paksaan. Loh gimana? Hati kita sedih dan merasa terpaksa untuk memberi. Jangan ngasih. Jangan ngasih. Kenapa? Anda berarti belum sadar
betapa besar kasih Tuhan dalam hidupmu. Anda belum sadar. Anda belum mengalami keindahan kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Anda memberi karena terpaksa, Anda memberi karena merasa bersalah. Memberinya gini, ya gimana? Kalau nggak ngasih nanti kena kutuk. Siapa yang bilang? Kutuk kita sudah ditanggung oleh Kristus. Oh, jadi kita nggak usah memberi nih. Kalau kamu sudah sadar bahwa kamu yang mestinya kena kutuk, tapi diselamatkan oleh anugerah Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat generous, sangat-sangat murah hati. Kenapa? Apa yang kamu miliki semua hanya terjadi karena semata-mata Tuhan sudah menyelamatkan kamu. Maka kita perlu sadar bahwa kita memberi bukan karena ada paksaan. Kita memberi bukan karena rasa sedih, rasa terpaksa, merasa bersalah. Itu bukan pemberian yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah engkau sadar, yang menjadi ukuran kemurahan hati kita bukan tentang jumlah dan presentasi, tetapi keadaan hati kita. Karena kalau saudara sadar bahwa saudara adalah penerima anugerah, hatimu benar di hadapan Tuhan dan engkau ada di dalam Kristus dan engkau selalu memandang kepada salib Kristus, maka saudara tidak akan jadi orang yang pelit, maka saudara tidak akan menjadi orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Anda akan sadar bahwa seluruh hidupmu itu terjadi hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata di Matius 6 ayat 19-21, Yesus yang bicara ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayo kita baca sama-sama yang kuning itu di bawah. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara bisa lihat sini. Ada orang yang menginterpretasikan di sini nanti kalau kamu memberi di bumi, kamu sedang bangun rumah di surga. Benar tak itu? Apakah begitu, saudara? Saudara, di sini bukan bicara tentang itu. Ini bicara tentang hati. Maksudnya gini loh, jangan mikir yang di bumi. Ada ayatnya, saudara. Saya buktikan. Kolose 3 ayat 1-3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kalau kita kembali ke ayat ini bicara bukan tentang waktu kita memberi dengan harta di bumi ini, kita membangun rumah di surga. Bukan, saudara. Tetapi maksudnya jangan sampai hati kita terpaut dengan kekayaan dan harta di bumi yang fana. Karena apa? Kalau hatimu terpaut di sana, dikatakan apa? Di mana hartamu, di situ juga hatimu berada. Saudara, kita perlu sadar bahwa berkat terbesar adalah bahwa hidup kita berada di dalam Kristus, berada di dalam perdamaian dengan Tuhan, tidak lagi di bawah kutuk, sehingga hati kita tidak lagi terikat oleh hal-hal yang materi. Saudara, kita berpikir bahwa kutuk itu nggak ada duit, berkat itu banyak duit. Salah, saudara. Berapa banyak orang kita melihat bahwa ada orang yang banyak berkat, kelihatannya banyak duit, berkat tau, ngomongnya berkat. Padahal berkat itu bukan selalu semata-mata duit. Banyak duit tapi hidupnya tidak punya damai sejahtera. Hidupnya seperti neraka di dalam dunia. Ada? Banyak. Buktinya kita lihat aja. Orang yang ada di puncak kekayaan bisa bunuh diri. Kenapa? Padahal banyak duit. Apakah itu berkat? Enggak. Jadi berkat dan kutuk itu bukan ukurannya materi, saudara. Saudara perlu sadar. Berkat dan kutuk itu hubungannya dengan materi itu sangat sedikit. Berkat adalah hidup bersama dengan Tuhan. Kutuk adalah hidup terpisah dari Tuhan. Kutuk, kalau kamu terpisah dari Tuhan, tetapi hidupmu hanya dinilai oleh uang, itu kutuk, saudara. Kenapa? Hidup kita semuanya tentang uang. Betapa menyedihkannya hidupmu begitu fana dan sia-sia. Saudara perlu sadar, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada juga. Siapa hartamu? Apakah hartamu Kristus ataukah hartamu adalah hal-hal yang fana? Kalau hartamu adalah hal-hal yang fana, gak heran kita jauh dari Tuhan. Malah kita bilang Tuhan, Tuhan, tapi hati kita terpaut oleh mamon. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata di Matius 22 ayat sampai 24 selanjutnya. Mata adalah pelita tubuh. Stop sampai di sini. Ini tadi sambungannya.
Jadi kalau hatimu salah, di mana hartamu, hatimu berada. Kalau hatimu terpaut sama hal-hal yang fana, bukan kepada Tuhan, seperti tadi di Kolose, mata adalah pelita tubuh, matamu juga kacau. Dikatakan begini, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Cara pandangmu melihat dunia juga semuanya diukur dengan uang, kalau hatimu terpaut oleh uang. Dan yang akhir, saudara baca sendiri nanti, yang akhir bilang apa? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hati kita mempengaruhi cara pandang kita. Cara pandang kita akan menunjukkan prioritas kita. Akan menunjukkan keputusan-keputusan kita. Hati kita menentukan Tuhanmu itu siapa. Saudara. Ada banyak orang yang bilang Tuhanku Yesus. Tetapi karena hatinya begitu terpaut dengan uang, sebenarnya Tuhan mereka adalah Mamon. Saudara. Saya berdoa supaya hari ini saudara sadar. Seperti bangsa Israel. Mereka diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita minta supaya mata hati kita yang sudah ditebus itu memandang terus kepada kekekalan. Kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Saudara, kalau saudara mengalami kasih Tuhan, saya yakin saudara pasti akan menjadi orang yang bermurah hati. Kenapa? You can give without loving, but you cannot love without giving. Artinya begini, Anda bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi dan bermurah hati. Yang setuju katakan amin. Bisa saja Anda memberi, tapi karena motivasi Anda itu ingin pamer, maka Anda nggak ada kasih. Anda mengasihi dirimu sendiri. Kalau Anda memberi, Anda bermurah hati karena ingin membuktikan diri, Anda nggak ada kasih. Anda sebenarnya sedang egois, mencari pengakuan dari orang. Tetapi kalau saudara mengalami kasih Tuhan, maka tidak mungkin Anda tidak bermurah hati di dalam hidupmu. Anda akan pasti penuh dengan kemurahan hati karena Anda penerima anugerah kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara sadar bahwa ukurannya bukan tentang jumlah dan presentasinya, tetapi tentang hati saudara. Amin. Nah yang ketiga, terakhir. Aplikasi kemurahan hati kita. Kalau kita membicarakan aplikasi, saya akan meminjam dari poin dari seorang pastor di Dallas, Texas, dari The Village Church, yang namanya Pastor Matt Chandler. Dia mengambil sebuah ayat dari Galatia 6 ayat ke-10, dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam bahasa Inggris, kawan-kawan kita seiman diterjemahkan, those who are of the household of faith. Konteksnya di sini berbicara bahwa kalau kita ada kesempatan, marilah kita bermurah hati, generous kepada semua orang, tetapi terutama kepada those who are in the household of faith. Konteks di sini berbicara dalam komunitas Injil di mana Injil itu diberitakan. Kalau saya bisa terjemahkan, di mana gereja, di mana Anda bertumbuh dan digembalakan dengan baik. Di mana Tuhan menempatkan Anda. Bermurah hatilah di mana Tuhan menempatkanmu. Di mana imanmu bertumbuh. Ini adalah firman Tuhan di Galatia 6 ayat ke-10. Kenapa kok dibicarakan begitu? Dari mana Anda tahu apakah Anda bermurah hati di tempat yang tepat? Itu harus diuji memang. Memang perlu sekali untuk diuji. Nah disinilah kita bisa melihat ada ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa tahu kalau tempat di mana Tuhan tempatkan kamu adalah tempat yang tepat. Di mana tempat itu benar-benar bisa menjadi tempat di mana ada buah yang nampak. Nah, di sini kita bisa lihat Filipi 4 ayat 16 sampai 17. Dikatakan, ini Rasul Paulus yang bicara, di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Stop dulu, saudara bisa lihat bahwa yang Paulus utamakan bukan tentang finansialnya, pemberiannya atau supportnya. Tetapi apa? Yang lebih ditekankan. Melainkan, kita lihat sama-sama, buahnya
yang makin memperbesar keuntunganmu. Kenapa kok bisa keuntunganmu? Karena pada waktu kita bermurah hati di tempat yang tepat, maka di situ akan ada buah dan itu akan memperkokoh panggilan kita. Supaya kita ada di tempat yang tepat itu, di mana Tuhan tempatkan kita. Di sana kita bisa memuliakan Tuhan melalui apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita semua. Kita lanjutkan ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dan ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Ayat 20, supaya apa? 20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Jadi tujuannya bukan untuk kemuliaan kita. Tujuannya bukan untuk kemuliaan gerejanya. Tetapi tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi bermurah hatilah di mana Tuhan menempatkanmu. Di mana di situ imanmu bertumbuh. Bagaimana taunya? Lihat buahnya. Apakah ada pemberitaan Injil di tempat itu? Apakah ada orang-orang yang dimenangkan untuk Injil di dalam komunitas Injil tersebut? Apakah yang dipentingkan di sana adalah Kristus atau manusia tertentu atau oknum-oknum tertentu atau golongan-golongan tertentu? Tetapi benar-benar apakah Kristus diberitakan? Maka di situ saudara bisa menjadi orang yang bermurah hati di sana. Supaya Anda bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita semua. Amin saudara. Karena Tuhan menitipkan berkat kepada kita dengan suatu tujuan. Jadi kita sadar bahwa kita hanyalah pengelola. Lihat tujuan Tuhan atas berkat yang diberikan kepada kita. Kita perlu bertanggung jawab atas kemana kita menyalurkan berkat-berkat tersebut. Amin saudara. Ada yang tanya sama saya, Pak boleh gak kita salurkan ke tempat ini, yayasan ini, yayasan. Boleh. Tetapi make sure saudara tahu bagaimana pengelolaannya. Make sure saudara sadar bahwa apakah yang Anda kontribusikan itu benar-benar dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang asal memberi, asal bermurah hati tanpa tahu dan tanpa sadar akan dampaknya dan buahnya. Saudara, menurut saya itu kurang bertanggung jawab. Kita perlu sadar untuk bagaimana kita bisa bermurah hati kepada tempat yang tepat. Itulah sebabnya kita bekerja sama, Gibeon Church bekerja sama dengan beberapa yayasan-yayasan. Bahkan kita memberikan beasiswa kepada murid-murid STT yang nantinya akan kembali ke daerah mereka masing-masing untuk memberitakan Injil. Maka kita tahu, kita percayakan ke tempat-tempat yang tepat guna, tepat sasaran. Sehingga kita tidak menjadi sembrono dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, tiap tahun kalau saudara perhatikan, kita juga ada Vision Day. Every year, setiap Januari kita memberikan pertanggungjawaban tentang keuangan kita. Setiap rupiah yang di-spend, setiap rupiah yang ada melalui Gibeon Church, itu semua dapat dipertanggungjawabkan melalui semua decision dan keputusan-keputusan yang diambil bersama dengan pastoral team dan bersama dengan majelis Gibeon Church semua. Firman Tuhan di 1 Yohanes 3:17 dikatakan begini, saudara. 1 Yohanes 3:17 ini adalah versi AMD. Barang siapa mempunyai harta di dunia ini dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap mereka, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi saudara, kalau saudara mendapatkan banyak berkat, itu merupakan suatu tanggung jawab. Kalau saudara dikasih beban, terdorong hatinya, saudara tergerak hatinya, maka biarlah saudara bisa menjadi orang yang bermurah hati karena saudara adalah penerima anugerah dan kemurahan hati Tuhan. Mungkin Anda bilang, pastor sekarang ini kan zaman pandemi. Mungkin khotbah ini hanya untuk orang yang berlebihan, untuk orang yang banyak duit. Kan saya ini sekarang lagi ngepres, bahasa Jawanya. Saya ini lagi minus. Ini kan zaman resesi, saya lagi gak punya duit. Saya mengerti, Anda perlu bertanggung jawab. Makanya Anda perlu menata. Biarlah saudara menjadi pengelola yang baik atas apa yang Tuhan percayakan. Tetapi saya juga mau, kalau saudara berkata bahwa saudara ini ayatnya hanya untuk orang yang banyak berkat. Tidak juga, karena ada ayat lain saudara. 2 Korintus 8 ayat 1-4. Artinya begini, saudara tetap bisa menjadi orang-orang yang bermurah hati. Tidak selalu harus secara finansial. Kalau memang Tuhan ingin saudara melakukannya,
secara finansial, maka saudara akan pasti digerakkan hatinya. Tetapi tidak selalu harus seperti itu. Tetapi lihat di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Biarlah saudara sadar bahwa kekayaan kita bukan karena kita kaya, bukan karena materi, tetapi karena Kristus. Lihat 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca. Ayat pertama. Saudara-saudaraku, kami ingin kalian mengetahui juga tentang bagaimana baiknya Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Stop dulu sampai di situ. Kesukaran-kesukaran yang berat itu bicara tentang masalah-masalah. Kita juga sama. Kita sedang menghadapi pandemi dan resesi. Tapi lihat, tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali. Saudara bisa lihat sini, artinya mereka memberi bukan dari turah-turahnya mereka atau kelebihan-kelebihan mereka. Tetapi bahkan dari kekurangan mereka, mereka bisa bermurah hati. Artinya murah hati bukan tentang jumlah saudara, tetapi tentang hati. Ini luar biasa sekali. Ayat yang ketiga, kita lihat. Saya dapat memastikan bahwa mereka memberi semampu mereka. Stop dulu, jadi bukan berarti mereka minusnya sampai minus terus mereka memberi aja membabi buta. Bukan, semampu mereka. Bahkan lebih tanpa ada yang menyuruh. Ayat yang keempat, mereka minta dengan sangat kepada kami kalau boleh mereka ikut membantu, bahasa aslinya berpartisipasi untuk memberi sumbangan kepada umat Allah di Yudea. Saudara bisa melihat? Jadi kita ini kaya bukan karena kita ini memiliki harta yang banyak. Tetapi karena Kristus yang di dalam kita yang menjadikan kita kaya. Murah hati itu bukan tentang hal yang fana. Tetapi murah hati itu perkara hati kita. Murah hati. Kalau hati saudara sudah menerima anugerah kasih karunia Tuhan, maka saudara pun akan jadi orang-orang yang sangat murah hati. Saya akan tutup dengan ini. Jadilah pengelola yang baik. Hormatilah Tuhan atas apa yang dititipkannya kepada kita. Perhatikan buahnya. Yang penting adalah soli deo gloria. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ada sebuah cerita. Ada seorang di abad pertama. Seorang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi dia menulis kepada kaisar. Bagaimana dia melihat orang Kristen ini kok luar biasa. Mereka tidak seberapa kaya. Tetapi mereka melihat saudaranya yang kekurangan. Maka orang yang kekurangan itu dipenuhi kebutuhannya. Ada orang yang diusir dari rumahnya dan mereka menampungnya. Ada orang yang mengalami kesusahan yang berat. Tetapi orang-orang Kristen itu menolongnya tanpa pamrih. Dan di situ salah satu surat itu bicara sesuatu. Dan bahkan dikatakan begini. Ada something divine di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepada the way. The way itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima kemurahan hati Tuhan. Sehingga dalam hidup mereka, mereka sadar apa yang mereka miliki bukan milik mereka. Tetapi titipan. Sehingga mereka menjadi pengelola yang baik atas hidup mereka, atas talenta mereka, atas tenaga mereka, atas finansial mereka, atas sumber daya yang mereka miliki. Itu semua mereka sadar. Mereka hanyalah pengelola. Sehingga mereka gunakan itu semua. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Mereka gunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena mereka sadar hidup mereka sementara. Karena satu hari mereka akan bertemu dengan penyelamat mereka. Mereka akan bertemu dengan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk hidup mereka. Supaya mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah kita menjadi orang-orang yang generous. Generous hearts, hati yang bermurah hati. Generous hands, tangan yang mudah untuk menolong. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa merenungkan firman-Mu. Kami sadar 2 Korintus 8 ayat 9 bahwa kami sudah mengenal kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus yang oleh karena kita semua yang berdosa menjadi miskin
Sekalipun dia adalah Tuhan yang kaya, supaya kita semua yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini bukan bicara tentang jasmani, kekayaan jasmani atau kemiskinan jasmani. Tapi ini bicara tentang our total depravity. Kami adalah orang-orang yang miskin rohani. Kami orang-orang yang mati rohani. Kami tidak masuk hitungan. Tetapi Engkau yang begitu luar biasa, penuh dengan kasih karunia, justru memperhatikan kami, mencari kami, memilih kami, menyelamatkan kami. Engkau yang meninggalkan kekayaan kemuliaan-Mu untuk menjadi miskin, supaya kami yang sangat miskin rohani ini menerima kekayaan kasih karunia-Mu, supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan kami bertobat. We are so humble. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus dengan roti dan anggur yang sudah Anda siapkan. Mari kita sama-sama angkat roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara semua, bukankah roti ini adalah roti biasa? Memang roti ini adalah roti biasa, tetapi roti ini melambangkan tubuh Yesus. Karena kemurahan hatinya, Dia rela tubuhnya diserahkan menggantikan kita semua yang berdosa, supaya Dia hancur dan kita menerima pemulihan, keselamatan, kesembuhan dari kutuk dosa, sehingga kita dibebaskan dari kebinasaan. Terima kasih Tuhan. Saudara semua, bukankah roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari makan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mengambil cawan. Mengangkat cawan ini bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, oleh cucuran darah-Mu, kami yang berdosa menerima pengampunan dosa. Kami yang penuh dengan kebobrokan menerima kebenaran dan kekudusan-Mu. Diimputasikan, diperhitungkan, supaya kami semua menjadi orang kudus, orang benar. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, tetapi Kristus yang sudah membayar harganya dengan mahal. Bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah-Nya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bukankah cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Yesus. Mengucap syukur saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari sama-sama kita naikkan doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Puji Allah sumber rahmat, puji Dia ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Kiranya Tuhan memberkatimu, sehingga dalam keadaan apapun, engkau tetap bersuka cita dan tersenyum, bahwa damai sejahtera Kristus terus menaungi engkau, sehingga dunia di sekelilingmu melihat bahwa Yesus Kristus hidup di dalam hidupmu. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus selalu melingkupimu, menguatkanmu, menyertaimu dan memampukanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon. Terima kasih Anda telah beribadah bersama kami hari ini. Kami berdoa, iman kita semua dikuatkan dan kita semua bisa menghidupi Injil yang sudah kita dengarkan hari ini. Apapun musim hidup kita mau tetap berharap dan menaruh iman kita hanya kepada Kristus, karena Dia berdaulat dalam hidup kita. Dan mungkin bagi Anda yang pertama kali bergabung dan ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang Gibeon Church, atau Anda tertarik untuk digembalakan di Gibeon Church, Anda bisa bergabung dengan kami di Zoom After Service Hangout setelah ibadah online pukul 8 pagi, 10.30 siang, dan 16.30 sore. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.